Assalamualaikum, hai teman-teman milenial, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maria Ulfa, mahasiswa IAIN Langsa, program studi Ekonomi Syariah. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam podcast perdana saya kali ini, di mana kita akan membahas tentang suatu hal yang pastinya banyak dibahas di dunia saat ini, yaitu peran milenial di tengah pandemi COVID-19. Apa saja sih yang bisa kalian lakukan sebagai milenial dalam situasi pandemi seperti ini? Bagaimana kalian menyikapi kebijakan new normal saat ini? Dan apa bentuk upaya yang bisa kalian lakukan sebagai milenial untuk membantu roda perekonomian tetap berjalan? Nah, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia memaksa kita mengubah cara hidup kita. Yang dulu bekerja di kantor dengan setelan kemeja dan jas necis, sekarang pakai konsep work from home alias bekerja dari rumah. Yang dulu sekolah tidak boleh datang terlambat, sekarang mau tidak mau harus belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Begitu juga dengan kuliah. Yang dulunya pakai metode konvensional, mendengarkan penjelasan dosen di kelas, sekarang sistem kuliah dan tugasnya dikerjakan secara online. Pandemi COVID-19 memaksa kita melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Awalnya, kita tidak terbiasa cuci tangan dan pakai masker. Sekarang, mau tidak mau, kita dipaksa mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta memakai masker dimanapun dan kapanpun. Awalnya, kita terbiasa dengan berjabat tangan, berkerumun, dan tidak keberatan dengan berdesak-desakan. Kini, kita dipaksa untuk jaga jarak, menghindari kerumun, tidak bersalaman, dengan tujuan memutus rantai penyebaran COVID-19. Semua berawal dari keterpaksaan. Kemudian, hal-hal tersebut kita lakukan berulang-ulang dan terus-menerus, hingga tanpa kita sadari menjadi suatu kebiasaan. Sama halnya dengan kondisi sektor perekonomian kita hari ini. Perekonomian jadi salah satu sektor yang berdampak paling telak akibat wabah virus corona, khususnya bagi pekerja harian yang terancam kehilangan penghasilan karena himbauan untuk tetap berada di rumah demi mencegah penularan virus corona. Bahkan tidak sedikit perusahaan melakukan pemutusan kerja pada karyawan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pandemik virus corona setidaknya telah memberi 3 dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli jatuh sangat dalam. Padahal konsumsi 60% menopang ekonomi. Kedua, dengan adanya ketidakpastian, investasi pun ikut melemah. Ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi, sehingga membuat ekspor Indonesia ke beberapa negara tujuan pun ikut terhenti. Di tengah situasi new normal, pemerintah mengajak seluruh warga Indonesia untuk berperan aktif dalam menggaungkan protokol kesehatan guna pencegahan virus corona. Memang betul, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 adalah dokter dan tenaga medis. Namun, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini, harus dari upaya semua elemen masyarakat, termasuk pemuda. Generasi muda memiliki fungsi sebagai agent of change, moral force, dan kontrol sosial. Agent of change merupakan hal terpenting yang dibutuhkan saat ini, sebagai pemicu terjadinya sebuah perubahan habit untuk kaum pemuda sendiri maupun kaum lainnya, seperti kalangan anak-anak dan orang tua. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai kaum milenial untuk dapat berkontribusi secara nyata menghadapi kondisi di tengah pandemi ini? Kalian bisa berkontribusi sesuai dengan passion kalian. Di masa sekarang, penggunaan teknologi akan menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian tetap berjalan. Manfaatkanlah media sosial sebagai channel utama pemasaran.
Di tengah himbauan menjaga social distancing, media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang kamu miliki jika kamu belum mencobanya. Banyak UKM di Indonesia yang saling bantu usaha satu sama lain saat ini. Mulai dengan aktif menceritakan produk atau usahamu, memberikan promo, hingga minta bantuan teman untuk mempromosikan usaha. Berikut ini adalah pemaparan menurut pendapat saya, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh para milenial dalam situasi sekarang ini? Yang pertama, buat kalian anak SMK di bidang tata busana misalnya, atau kalian yang mungkin punya kemampuan menjahit, kalian bisa membuat kuliah online atau webinar atau video tutorial untuk menambah, membekali, ataupun meningkatkan skill menjahit bagi masyarakat umum. Kemudian, kalian juga bisa mulai memproduksi masker misalnya, yang dapat menjadi ladang penghasilan baru bagi kalian dan juga bagi masyarakat lain. Yang kedua, sama halnya dengan kalian anak SMK di bidang tata boga, atau kalian yang punya ketertarikan dalam hal masak-memasak atau membuat kuliner. Kalian bisa membuka startup dengan inovasi makanan yang unik yang bisa menjadi daya ungkit roda perekonomian. Yang ketiga, buat kalian yang hobi editing video, kalian bisa berkontribusi untuk membantu memasarkan produk UMKM melalui hasil bidikan kamera kalian, sehingga dapat meningkatkan daya jual beli dari produk UMKM tersebut. Yang keempat, buat kalian yang hobi musik, kalian bisa membuat acara secara online melalui live Instagram misalnya. Kemudian kalian membuka donasi yang bertujuan mengumpulkan dana untuk membantu modal bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, seperti yang ter-PHK misalnya, sehingga mereka bisa membuat usaha baru. Yang kelima, buat kalian anak IT yang paham betul bagaimana mengoperasikan atau mengembangkan website ataupun media online, kalian bisa membantu UMKM untuk berkembang melalui media online, entah itu dari Facebook, Instagram, ataupun media online lainnya. Bayangkan, dengan kalian berkolaborasi, menyatukan keahlian yang kalian punya, kalian bisa menjadi generasi perubahan, bukan hanya menjadi generasi rebahan. Ubah perspektif atau cara pandang kalian terhadap pandemi ini. Tetap berpikir positif dan mulai beradaptasi dengan situasi saat ini. Mulailah berinovasi untuk menemukan peluang bertahan dan menjadi sukses dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Hal sekecil apapun yang kamu lakukan pasti berdampak bagi sekitar. Hei kamu yang muda, yang berkarya, wake up and be awesome. Saya Maria Ulfa, sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.